Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, penghafal Quran dari Parung Ijur, tertua di semesta. Saya terganggu ya dengan ide besar dari Presiden Republik Indonesia Prabowo yang mau mengevakuasi 1.000 penduduk Gaza yang terluka dan lain-lain ke Indonesia gelombang pertama. Itu ide yang lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, karena berarti akan mengosongkan Gaza dari mujahidin ya. Kalau yang dikeluarkan oleh Prabowo itu adalah ibu-ibu, berarti akan memutus peluang ibu-ibu itu melahirkan para pejuang-pejuang baru, para mujahidin baru, para penghafal Quran baru yang dimulai dari anak-anak. Kalau yang dievakuasi ke Indonesia itu, dipindahkan ke Indonesia itu adalah orang-orang yang terluka, anak-anak yang terluka. Itu berarti Prabowo sedang membunuh peluang, menghilangkan peluang berkembangnya anak-anak itu menjadi pejuang-pejuang remaja, menjadi mujahidin remaja, karena berada di Indonesia, ya kan? Dan ini satu langkah yang berbahaya. Tampaknya Prabowo seorang humanis, tetapi kalau memang Indonesia menerima gelombang pengungsi dari Palestina yang pertama, 1.000 orang yang pertama, itu berarti orang Israel akan berkata, hidup Prabowo, karena itulah sesuai dengan rencana mereka, rencana Trump mengosongkan Gaza dari penduduk aslinya, dari pejuang-pejuang yang mempertahankan tanah airnya yang dijajah oleh Israel dengan alasan ingin membangun kota baru, membangun kota yang mereka hancurkan sendiri, dan mereka memetik keuntungan ekonomi dari membangun kota-kota itu. Dan tentu saja orang-orang yang dipindahkan ke dataran tinggi Golan itu tidak bisa kembali ke Gaza. Dan ini yang dikhawatirkan oleh Anwar Abbas, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia, yang tampaknya berhati jernih. Kalau Prabowo dengan hati yang penuh mulia itu ingin membantu Gaza dan memindahkan gelombang pertama 1.000 penduduk Gaza yang terluka, anak-anak dan wanita, maka itu berarti membuat orang Israel akan menempatkan orang-orangnya di Gaza dan membangun pemukiman di sana, dan kemudian negara Israel Raya itu akan tercipta dengan sempurna karena gagasan dari Prabowo Subianto. Bagaimana mungkin gagasan ini bisa muncul? Karena sejalan dengan Trump dan sejalan dengan pemimpin Israel, ya. Kalau memindahkan penduduk Gaza dari tempat kancah perjuangan mereka, itu seperti memindahkan ikan dari tempat dia berenang, dari airnya, dan ikan itu akan mati dan tidak cocok, ya, air di Indonesia dengan air di Gaza yang penuh dengan perjuangan. Perlu dipikirkan kembali, ya, dicermati, ya, keinginan mulia dari pemerintah Indonesia dan gagasan besar memindahkan penduduk Gaza yang terluka, dan apapun alasannya, itu berarti akan membuka peluang Israel mencaplok seluruh Palestina, padahal mereka bisa
mempertahankan sejak mereka diduduki sudah hampir 80 tahun mereka bisa mempertahankan. Waalaikumsalam. Jadi biarkan penduduk Gaza berjuang di tanah airnya dalam ekosistem yang mereka bangun sendiri. Pendidikan terbaik ya untuk menjadi pejuang itu bukanlah di akademi militer, di lembah tidar. Pendidikan terbaik bukan di universitas pertahanan, tapi pendidikan terbaik adalah di ladang jihad di bumi Palestina. Jadi tampaknya Prabowo kali ini kehilangan perspektif. Sifat humanisme universalnya itu membuat Gaza atau membuat Palestina lenyap dari peta dunia secara sempurna. Dan tentu kita harus belajar dari perjanjian Renville yang membuat tentara Siliwangi itu kembali ke Republik, kembali ke Jawa, kembali ke Jogja, melakukan long march dan meninggalkan Jawa Barat dikuasai oleh penjajah Belanda. Dan ini membuat Kartosuwiryo itu semacam menyalahkan. Kenapa mengikuti kemauan penjajah yang nggak bisa dipercaya? Siapa yang akan mempertahankan Jawa Barat? Dan kemudian dia membangun tentara Islam Indonesia dari laskar-laskar Hizbullah dan Sabilillah untuk bertempur melawan Belanda, sementara Siliwangi itu keluar dari Jawa Barat. Dan ketika penjajah Belanda itu mengkhianati perjanjian Renville, sebagaimana sudah bisa diduga oleh Kartosuwiryo adalah sekretaris pribadi dari Soekarno saat di Cimahi. Sekretaris dari Cokro Aminoto, dan Kartosuwiryo bersama Soekarno adalah sama-sama murid dari Ketua Sarekat Islam, partai Islam terbesar di zaman Belanda, yaitu Cokro Aminoto, Haji Omar Said. Sama-sama ngekos di Jalan Penelah, Surabaya. Maka Kartosuwiryo sudah menduga penjajah Belanda tidak bisa dipercaya, dan ketika perjanjian dikhianati oleh perjanjian Renville oleh Belanda, maka tentara Siliwangi kembali ke Jawa Barat dan terjadilah perang saudara. TNI disambut dalam perang saudara oleh tentara Islam Indonesia pimpinan Kartosuwiryo. Ini gara-gara pemerintah terlalu percaya pada perjanjian dari Renville. Dan apakah Prabowo tidak belajar dari sejarah Indonesia dan dia melakukan lompatan ahistoris ketika ingin mengosongkan Gaza dari penduduk aslinya sendiri, ya kan? Dan bagaimana cara memulangkannya? Tidak mungkin orang-orang Gaza yang kemudian menjadi refugees, menjadi pengungsi di Indonesia itu bisa dimasukkan lagi kembali ke dalam Palestina, ke dalam Gaza yang sudah dikuasai oleh penduduk, oleh pemukim baru dari kaum Yahudi, Zionis Yahudi. Jadi kerugiannya kalau menerima penduduk Gaza itu jauh lebih besar dari keuntungannya. Dan itu berarti harus diprioritaskan adalah tidak menerima pengungsi atau orang-orang yang terluka dari Gaza. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, itulah kaidah yang diberikan oleh para ulama. Menghindarkan kemudaratan, menghindarkan bahaya yang lebih besar, muqaddamun, haruslah diprioritaskan, haruslah didahulukan daripada mengambil manfaat. Ya, menghindarkan bahaya yang lebih besar, yaitu lenyapnya pejuang-pejuang Palestina. Karena apa?
karena kebaikan hati di pemerintah Indonesia dengan menampung para refugees, para pengungsi dari Gaza, itu menimbulkan bahaya yang lebih besar, dan itu harus ditolak gagasan Prabowo itu. Dibanding ingin menyelamatkan orang-orang yang terluka, ibu-ibu, anak-anak dalam proses genosida, penduduk Gaza, pejuang-pejuang Gaza lebih ngerti bagaimana dia cara mempertahankan tanah airnya dari penjajahan, sebagaimana dulu Indonesia lebih faham bagaimana mempertahankan tanah air di Surabaya dari gempuran Inggris yang menang dalam Perang Dunia Kedua, tetapi serbuan militer sebagaimana serbuan militer Israel ke Gaza, sebagaimana serbuan militer sekutu ke Surabaya, itu harus dijawab dengan satu kata, yaitu jihad. Maka resolusi jihad itulah yang dikeluarkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Tetapi pendiri NU itu, Hasyim Asy'ari, melahirkan anak cucu. Beberapa tokohnya menyetujui gagasan Prabowo, dan itu berarti anak cucu Hasyim Asy'ari. Sebagian komunitas Nahdlatul Ulama menghendaki Palestina tidak merdeka karena mengikuti gagasan Prabowo, dan mereka menghendaki Palestina hilang dari peta dunia. Saya Yudi Pramuko, penghafal Quran dari Parung, youtuber tertua dari di semesta Fasbir Sabron Jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada ya. itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2, dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada
2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit, sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat bersejarah, ya, dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka, sehingga kita sebut namanya Masjid 6 Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.